Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ilaumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari faedah-faedah sejarah Islam, yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada kekuasaan Ar-Radhi Billah yang berkuasa dari tahun 320 Hijriah sampai 329 Hijriah, yaitu sekitar 7 tahun, 9 tahun, 9 tahun, dan di mana dia berkuasa di saat berumur 25 tahun. Dalam perjalanan yang lalu kita sudah melihat bagaimana mulai kemunduran dari kekuasaan Abbasiyah itu karena banyak sekali berbagai pembangkangan dari berbagai wilayah-wilayah yang begitu luas, baik di Maghrib, di Mesir maupun di Basrah dan juga beberapa daerah Afrika, itu beberapa tempat ya muncul kekuasaan-kekuasaan boneka istilahnya dalam bahasa kitanya, kemudian atau imarah-imarah kecil yang pada akhirnya sangat berpengaruh kepada situasi politik dan kondisi ekonomi saat itu. Ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan dengan pembahasan sekarang adalah yaitu peristiwa-peristiwa penting di masa kekuasaan Ar-Radhi Billah yang berkuasa di tahun 320 Hijriah sampai 329 Hijriah. Ya. Pertama kita akan sebutkan dulu siapa dia, Ar-Radhi Billah ini. Secara biografinya, tentu tidak diragukan beliau adalah keturunan dari Bani Abbasiyah, dari kekuasaan penguasa-penguasa sebelumnya, yaitu beliau namanya adalah Amirul Mukminin, Abul Abbas. Ini Abul Abbas kunyanya, Ahmad bin Muqtadir Billah. Ini Ahmad bin Muqtadir Billah, jadi anak di Al-Muqtadir. Kemudian Ja'far bin Al-Muqtadir Billah, Ahmad ibn Muwafaq, Abi Ahmad bin Ja'far bin Mutawakkil bin Mu'tasim bin Harun al-Rashid, ya, bin Mahdi ibn al-Mansur al-Abbasi, ya. Kemudian dia menjadi penguasa setelah pamannya Al-Qahir Billah. Setelah pamannya Al-Qahir Billah dipecat oleh para pemuka atau tokoh-tokoh yang pejabat-pejabat tinggi di penguasa saat itu, ya, terutama sebenarnya kita jelaskan bahwa kekuasaan di akhir-akhir Bani Abbasiyah ini lebih banyak dipegang atau menentukannya adalah para perdana menteri, kemudian juga para pemegang pucuk kekuasaan atau pimpinan dari angkatan perang, sehingga mereka yang seakan-akan berperan sebagai al-hal wal aqdi, memecat ataupun mengangkat khalifah. Jadi khalifah itu hanya sebagai lambang, tidak terlalu banyak ikut campur dalam kondisi politik sebetulnya. Karena secara angkatan perang, kekuatan berada di tangan para pemimpin angkatan perang ataupun para petinggi pejabat dari angkatan bersenjata. Jadi dia berkuasa pada tahun 222 Hijriah, bukan 320 ya. 322 Hijriah, ya, berkuasa selama 7 tahun ya. Dan ibunya adalah dari keturunan bangsa Rum, namanya adalah Zulum, ya. Dia lahir pada tahun 297 Hijriah. 297 Hijriah. Ya, maka oleh sebab itu kita melihat bahwa umurnya dalam usia 25 tahun dia sudah menjadi seorang khalifah. Ya, tentu memang wilayah yang cukup besar juga, masih dalam wilayah yang cukup besar walaupun sudah banyak wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad, Khalifah Abbasiyah saat itu. Apalagi di masa kekuasaan dia itu akan terlihat nanti semakin lemahnya kekuasaan tersebut karena begitu banyaknya kekuatan-kekuatan politik yang berusaha untuk memiliki pengaruh sendiri, ya, memiliki pengaruh sendiri dalam kekuasaan saat itu. Tentu ini kita melihat kekuasaan ini tidak berjalan dengan sangat mulus, ya, saat itu.
Satu hal yang sangat mengejutkan kita adalah kondisi politik saat itu tidak terlalu berefek kepada perkembangan ilmiah ataupun perkembangan kehidupan dakwah Islam, karena para ulama yang begitu banyaknya hidup menyebar di berbagai daerah saat itu. Taib. Jadi dia lahir pada tahun 297 Hijriah dan kekhalifahannya sekitar 6 tahun, ya. 6 tahun 6 bulan selama lama kekuasaannya. 10 hari. Ini dijelaskan Ibnu Katsir, itu dia berkuasa sekitar 6 tahun 6 bulan 10 hari gitu ya. Dan umurnya sekitar saat dia meninggal itu adalah 31 tahun. Jadi masih muda. 31 tahun dan berkuasa yaitu pada umur 25 tahun. Nah. Dan dia adalah secara fisik berkulit agak asmar. Asmar itu mirip kita sawo matang ya. Raqiqus samrah, ya, tidak terlalu gemuk. Orangnya kurus. Dirul laun, ya, kemudian aswadus syar, mempunyai rambut yang hitam, ya, kemudian qasirul qamah, tidak terlalu tinggi, ya, nahiful jism, ya, kurus, ya, fi wajhi tul, ya, panjang wajahnya agak agak panjang, berwajah panjang gitu ya, tidak petak. Kemudian wa fi muqaddimah lihati tamamun, jadi muqaddimah liya di ujung jenggotnya, wa fi syi'ri riqqatun, jadi rambutnya tidak tebal lah, ya. Kemudian ini adalah sifat yang kata Ibnu Katsir yang disebutkan oleh para orang menulis atau yang menyaksikan secara langsung tentang sifat fisik daripada ar-radhi billah. Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad jilid 2 halaman 144 itu menjelaskan ar-radhi ini memiliki banyak keutamaan. Ar-radhi billah ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah sebutkan wa khatamul wafa fi umuri iddah minha. Jadi dia adalah khalifah yang terakhir, bukan terakhir maksudnya dari khalifah Bani Abbasiyah, tapi khalifah yang terakhir memiliki berbagai keistimewaan, ya. Ana akhir khalifatan lahu syi'run mudawwan. Jadi khalifah yang terakhir syairnya yang dibukukan, yang dicatat. Wa khalifatan infarda bitadbiril juyus wal amwal dan juga khalifah yang terakhir yang mampu mengendalikan pasukan dan juga kas negara. Kemudian juga disebutkan oleh Khatib Baghdadi adalah dia ada khalifah terakhir yang mana kalau ada hari-hari besar Islam, hari Lebaran, yang berkhutbah sebagai imam dan juga sebagai khatib, dan juga khalifah terakhir juga yang memberi khutbah setiap hari Jumat, ya. Jadi akhir khalifatan khataba ala mimbar yaumal Jum'ah. Jadi memang dahulu para pemimpin dahulu tidak sekedar dia sebagai tokoh politik, tapi juga termasuk yang memberi peranan dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan gitulah, ya. Kemudian juga khalifah yang terakhir juga yang memiliki semacam jadwal khusus untuk rakyat bertemu, melaporkan berbagai hal, ya. Dia ada jam-jam khusus yang disediakan bagi setiap orang masyarakat biasa bertamu kepadanya, dan yang terbuka lah istilahnya pintunya untuk masyarakat secara bebas, tapi tentu ada jadwalnya. Kemudian juga akhir khalifatun kan nafaqatuhu wa jawaizuhu wa atayahu wa jariyati wa khazainu. Ini disebutkan sini adalah khalifah yang terakhir juga yang gajinya, kemudian hadiah-hadiahnya, pemberian-pemberiannya, dan juga berbagai penyimpanan harta benda kekayaan negara, dan juga gaji daripada pelayan-pelayannya, ya, pengawal-pengawalnya, ya, itu yang berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kekhalifahan sebelumnya. Jadi itu terakhir itu dia ini ar-radhi billah ini. Setelah itu akan terjadi semacam perubahan struktural ataupun administrasi keuangan negara setelah ar-radhi billah ini, ya. Kemudian kana fasihan balighan, dan juga dia seorang yang orator, ya, yang pintar dalam berbicara, memiliki kemampuan di dalam public speaking, ya.
memiliki kemampuan yang mulia, kariman, dan juga khalifah yang pemurah, ya, yang pemurah, yang suka memberi kepada rakyatnya, kariman, jawadan, ya, sangat baik, mumaddahan, yang sangat terpuji. Ini di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh khalifah ini, kata Khatib Baghdadi, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan kitabnya Bidayah wa Nihayah. Di antara ungkapannya yang pernah didengar oleh Muhammad bin Yahya As-Suli, lillahi aqwamun hum mafatihul khair. Jadi dia menyebutkan sebuah ungkapan, di ungkapannya ini istilahnya kata-kata hikmahnya dialah, kata-kata hikmahnya dari Ar-Radhi Billah ini, sungguhnya Allah itu memiliki aqwamun, orang-orang yang hum mafatihul khair, menjadi kunci-kunci kebaikan. Wa aqwamun mafatihul syarr, dan juga ada, ya, Allah punya makhluk yang memiliki sifat yang sekaum yang selalu membuka kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Ada pula kaum yang kerjanya membuka menjadi kunci keburukan, ya, kunci-kunci keburukan. Faman radallahu bihi khairan, orang yang Allah inginkan dia kebaikan, ya, qasada bihi al-khair wa ja'alahu al-wasila ilaina. Jadi dia akan mencari orang-orang yang baik. Orang yang diinginkan oleh Allah SWT kebaikan untuk dia, maka dia akan mencari orang yang baik. Wa ja'alahu al-wasila ilaina fa naqdi hajatahu. Dia akan diberi jalan oleh Allah SWT untuk menghadap kepada kami, lalu kami memberikan kebutuhannya, keperluannya. Wa huwa syariku fi thawabi wa syukr. Dia adalah orang yang sama-sama meraih pahala dan juga memiliki kesyukuran, ya, bersifat suka bersyukur. Wa maradal bi syarran, orang yang Allah kehendaki keburukan untuk dia, ya, adalah bi ila ghairina, dia akan mencari selain kami, ya. Wa huwa syariku fi zuwul wizri wal itsm, mereka akan bekerja sama di dalam berbuat dosa dan kemungkaran, ya. Wallahu musta'an ala kulli hal. Semoga Allah membantu kita dalam segala kondisi. Kata-kata hikmah ini keluar dari mulut beliau tentu melihat adanya kondisi orang-orang yang beliau saksikan di tengah masyarakatnya atau di tengah kekuasaannya, atau orang-orang di sekitar beliau sebagai para penguasa yang berada di kekuasaan. Beliau melihat ada di sana orang-orang yang mengajukan pemikiran-pemikiran yang membangun, pemikiran-pemikiran yang membawa pencerahan bagi masyarakat, baik untuk agama, ya, untuk ekonomi, untuk politik, dan seterusnya. Jadi memang di dalam setiap kondisi apapun saja, ya, pasti ada yang namanya orang-orang yang kerjanya membuka, selalu menjadi kunci-kunci kebaikan, namun ada pula orang-orang yang kunci-kunci keburukan. Maka beliau melihat di tengah masyarakat beliau ataupun dalam kekuasaan beliau, melihat adanya dua tipe manusia ini. Ketika beliau menjelaskan ini, tentu kita teringat yaitu sabda Rasulullah SAW, yaitu memohon, yang berdoa agar kita dijadikan oleh Allah SWT orang yang selalu membuka pintu-pintu kebaikan dan mengalihkan syarr, dan menutup pintu-pintu keburukan. Ini sifat yang baik. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang membuka pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Atau kalimat kunci-kunci kebaikan itu adalah dia punya ide-ide yang cemerlang demi untuk kebaikan bangsa, agama, dan negaranya. Inilah yang dimaksud oleh ungkapan daripada Ar-Radhi Billah. Dari ungkapan ini sebetulnya motivasi bagi kita, ya, baik orang yang berilmu, orang yang berada di kekuasaan, orang yang berada di tengah-tengah lingkungan penguasa, ataupun kita sebagai masyarakat biasa, hendaklah kita tuh menjadi kunci-kunci kebaikan, ya, karena orang yang menjadi kunci kebaikan, samping dia adalah kata beliau disebutkan adalah bentuk tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan buat dia, sehingga dia digiring untuk kepada orang yang berbaik dan bekerjasama dalam kebaikan tersebut. Sebenarnya yang memang juga Allah tegaskan, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama dalam kebaikan
dan meraih ketakwaan, kata Allah SWT, dan janganlah kalian bekerja sama dalam berbuat pemusuhan dan berbuat dosa. Dan buat dosa dan permusuhan. Ungkapan-ungkapan dari para penguasa itu cukup bermakna. Dia melihat kondisi yang ada, ya, di dalam program-program yang di dalam kekuasaannya, melihat ada orang yang tipenya, ya, sebagai kunci-kunci kebaikan. Ya, ide-idenya cukup membawa kebaikan yang luas bagi masyarakat luas. Tapi ada pula orang di sana yang kerjanya adalah membuka menjadi kunci-kunci keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ungkapan ini adalah sebetulnya walaupun bentuk kabar saja, sebenarnya kita jelaskan tadi adalah motivasi bagi kita, karena Rasulullah SAW menyebutkan mandalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan arah sebuah kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang melakukannya. Jadi segera menunjukkan saja. Pamannya informasi di sana ada lagi pembangunan membutuhkan dana, kemudian dia kasih informasi kepada orang yang dia lihat terbiasa memberikan bantuan ataupun dalam yang mengurus sebuah perizinan, dia berikan semacam masukan dan dorongan untuk mempermudah. Nah, ini sudah dia ikut andil dapat pahala. Ikut andil dapat pahala. Namun juga ada orang yang kerjanya adalah membuka menjadi kunci-kunci keburukan, tapi adalah menutup pintu-pintu kebaikan. Jangan sampai kita menjadi tipe seperti itu. Karena dalam hadis lain juga Rasul menyebutkan, ya, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, min ghairi an kusam ujurim syai'an. Orang yang melakukan sebuah kebaikan dicontoh oleh orang lain. Ya, dalam hadis lain man da'ila hudan. Orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk. Maka dia dapat pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya, yang mengikuti petunjuk tersebut, ya, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya juga, jangan kita menjadi orang-orang yang membawa keburukan. Lalu keburukan itu yang menjadi tren yang diikuti orang lain. Maka kata Rasulullah SAW juga mengatakan man da'a ila dhalalatin aw man sana sunatan sayi'atan. Orang mengajak kepada kesesatan atau membuat sebuah kebiasaan yang buruk, ya, fa alaihi wizru man amila biha min ghairi yanqusa min auzarim syai'an. Jadi dia akan bertanggung jawab dosanya, dosa orang disesatkannya, dosa orang yang terpengaruh dengan pemikiran dan pandangannya. Ini sebetulnya sangat memukul kita, ya, pada dai terutama. Jangan sampai kita memberikan sebuah penjelasan-penjelasan yang kita tidak memastikan kebenaran itu dengan dalil dan pandangan para salafus soleh. Jangan sampai terlalu kita meloncat di dalam memupakan sebuah pendapat-pendapat, ya, meloncati pendapat para ulama, apalagi sampai meloncati Al-Quran dan Sunnah, ya. Demikian pula program-program bagi para pemerintah penguasa. Jangan sampai sebuah program itu adalah membawa suatu efek yang sangat merugikan masyarakat luas, baik dalam kehidupan mereka beragama maupun kehidupan mereka dalam sosial budaya dan juga ekonomi mereka. Tentu masing-masing akan bertanggung jawab. Ya, karena sekarang kita melihat banyak orang tidak merasa dengan tidak menyadari efek dari sebuah kalimat, dari sebuah kata-kata, dari sebuah program yang dia luncurkan tanpa memandang efek-efek negatif yang akan fatal timbul di belakang itu. Apalagi kadang-kadang yang menjadi pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan itu hanyalah ekonomi semata. Tidak memperlihatkan masalah moralnya, tidak melihatkan masalah sosial agamanya. Nah, ini juga sangat fatal dalam kehidupan kita. Bila kita hanya melihat sisi dunia saja dan tidak melihat sisi-sisi yang negatif dari sisi agama, ini sangat membuat fatal dalam kehidupan kita. Artinya yang kita ingatkan di sini adalah jangan kita sebagai adalah orang yang termasuk sebagai menjadi kunci-kunci keburukan, artinya membuka pintu-pintu keburukan. Yang dahulu keburukan itu tertutup, lalu kita membuka pintu keburukan itu. Dan ini banyak kalau kita ambil dari contoh-contoh peraturan-peraturan negara kita. Ya, mulai dari peraturan-peraturan yang sudah digolkan, yang sudah dibuat baik oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, dari penguasa sebelumnya, terutama TV pelarang PKI, kemudian ada yang membolehkan, akhirnya terbuka keran itu dan menjadi suatu efek yang bahkan bola salju, memberikan permasalahan di dalam politik dan ekonomi kita. Ini efek yang sangat fatal ketika seseorang membuka keran untuk terjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan di dalam politik negara maupun dalam agama. Maka ini perlu kita waspadai. Jangan dikira
baik para bapak-bapak kita yang ada di DPR menggolkan peraturan-peraturan, ataupun pemerintah-pemerintah daerah membuat peraturan, ataupun menteri, ataupun presiden, mereka akan tetap bertanggung jawab, ya, selama program-program itu yang merugikan agama dan masyarakat itu akan diluncurkan, tetap akan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira di masa dia disahkan sebuah peraturan, ya, walaupun dia sudah tidak menjabat, jasa jariah atau dosa jariahnya akan tetap dia terima ketika dia saat memiliki kedudukan, saat dia diberi kepercayaan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru memanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan agama dan bangsa ini. Baik, dari itulah kita selalu pentingnya waspada setiap sikap yang kita ambil. Jangan hanya memandang tujuan sangat dekat dan pendek di hadapan mata kita, ya, mungkin karena dapat bayaran, dapat uang, dapat apa, jabatan segala macam. Jangan itu yang dipandang. Itu hanya sangat singkat. Ya, ingat efek yang setelah kita masuk ke alam kubur, ya, berbagai perbuatan, berbagai program, berbagai aturan yang kita ciptakan di saat kita menjabat sebagai pejabat, yang mengesahkan berbagai aturan, itu akan dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat oleh kita, sampai ke akhir kubur kita. Ya, maka hati-hati kita dalam membuat sebuah peraturan, membuat sebuah program yang jangan menjadi sebagai, ya, membuka kunci keburukan, sebagai kunci-kunci keburukan yang, ya, terbukanya pintu-pintu keburukan oleh kita. Ini kewaspadaan. Jadi tanggung jawab sangat berat bagi tokoh-tokoh masyarakat, bagi tokoh-tokoh pemerintah, bagi penguasa, ya, sangat berat mereka berhadapan dengan Allah SWT dengan berbagai aturan-aturan yang mereka buat. Jadi hendaklah kita sebagai pengayom, penolong, penguasa yang berada tetap memberikan masukan-masukan positif sebagai kunci-kunci kebaikan, bukan sebagai kunci-kunci keburukan, ya, yang akan menyebabkan terbukanya lebar bagai pintu-pintu keburukan oleh kita. Ini suatu hikmah yang disampaikan oleh Ar-Radhi Billah, mengatakan sungguh Allah itu ada kaum yang baginya kerjanya adalah sebagai kunci kebaikan, kunci-kunci kebaikan. Banyak ide-ide cemerlang dia untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan pendidikan agama maupun ilmu umum lainnya. Demikian pula ada orang menjadi, kata beliau, kunci-kunci keburukan. Ya, dengan adanya dia di posisi itu terbuka segala peluang-peluang untuk masuk ke dalam berbagai penyimpangan dan kerusakan. Maka Allah yang Allah hendaki dia itu adalah baik, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada dia untuk bekerja sama dalam hal kebaikan dan bergabung dengan orang-orang yang baik. Jika kalau Allah sudah menghendaki dia adalah keburukan, maka dilihatkan dari orang di sekitarnya adalah orang-orang yang bejat. Dikatakan orang-orang yang pengkhianat, orang munafik, orang penjilat dan seterusnya. Maka dia akan, ya, tertutup. Dia penjilat-penjilat itu jangan sebagian penguasa memang senang mungkin, ya, dia dibela, dipuji oleh para penjilat-penjilat, ya, kekuasaan, tapi itu sebetulnya fitnah besar bagi dia, karena dia akan tertutup kekurangan pada dirinya. Dia tidak melihat bahwa dia berada dalam kekurangan jurang yang dalam, tetapi orang mengatakan bahwa Anda di puncak yang paling tinggi. Nah, ini musibah para teman-teman teman yang buruk bagi kita. Maka itulah musibahnya teman yang buruk bagi kita. Maka teman yang baik itu adalah yang ketika kita tergelincir dia ingatkan, ketika kita salah diluruskan. Itu teman yang baik. Itu adalah teman ini maksudnya bukan teman keseharian dalam berjalan makan minum, termasuk di dalam kekuasaan, yang menjadi penasehat, menjadi menteri, yang menjadi ajudan, menjadi apapun, ya, orang-orang yang berada di sekeliling kita itu adalah teman dalam pekerjaan kita, profesi kita, perlu berhati-hati dalam hal ini. Maka seorang penguasa hendaknya harus melihat yang menjadi baik bagi dia bukanlah karena banyak orang yang memuji-muji dia harus paham bahwa orang yang memuji-muji itu adalah ciri bahwa dia adalah orang penjilat. Maka hendaknya dia harus tidak mengambil orang tersebut, karena dia nanti akan bekerjanya tidak akan profesional. Ya, dia tidak akan memberikan nasihat secara jujur, tapi dia akan selalu memberikan sesuatu menutup aib dan kita lupa tentang aib kita. Dan ini teman yang baik itu adalah menunjukkan kekurangan kita, menunjukkan kesalahan kita, sehingga kita kembali menjadi baik. Tapi kalau ada teman yang kita salah, yang kita keliru, dibiarkan oleh dia, kemudian dia memuji-muji kita, sedangkan kita dalam kehancuran, dalam jurang menuju kehancuran, dalam perjalanan menuju jurang kehancuran. Nah, ini suatu musibah yang besar bagi seorang manusia bila dapat teman yang buruk. Maka oleh sebab itu Rasul SAW mengingatkan almaru ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dari agama teman akrabnya. Maka ini penting bagi para pejabat, ya, untuk memilih rekan-rekan
ya, yang memegang tanggung jawab itu adalah orang-orang yang jujur pada dirinya, jujur kepada kebenaran, jujur apalagi di dalam mengemban amanah-amanah yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, bukan orang-orang yang berusaha membela dengan dengan segala cara tidak sesuai dengan aturan apalagi dengan ajaran agama kita. Maka kata beliau, mereka akan bersama-samalah dalam mendapat pahala. Orang bekerja sama tadi asyariku fi thawabi wa asyariku fi thawabi wa syukri. Dan dia akan orang bekerja sama dalam meraih pahala dan juga dalam mengaplikasikan rasa syukurnya. Tetapi sebaliknya jika dia adalah orang-orang yang tadi adalah kunci-kunci keburukan, ya, maka bekerja sama mereka akan sama-sama dapat ya dosa, ya, wa huwa syariku fil wizri wal ism, sama, ya, bekerja sama di dalam berbuat dosa tadi, dia sama-sama akan mendapat dosa dan tanggung jawab, ya, di akhirat kelak. Kemudian min altarfil i'tidharat ma katabahu birradi ila akhihi al-muttaqi wa huma fil maktab wa kana al-muttaqi lillahi qad i'tada 'ala ar-radi. Jadi di antara bentuk bagaimana dia memberikan alasan maaf, ya, al-i'tidhar itu maksudnya memberikan uzur, menerima rasa permintaan maaf dari saudaranya. Radi ini adalah ketika ada saudaranya al-muttaqi lillahi qad i'tada 'ala radi. Jadi mengganggu atau menyakiti saudaranya. Itu al-muttaqi billah ini menyakiti ar-radi billah. Wa radi huwal akabir, dan radi ini tentu senior, lebih senior dari dia, adiknya inilah. Adiknya berbuat sesuatu yang tidak layak kepada dia, ya. Fakataba ila radi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana adiknya yang salah kepada dia sebagai kakak yang lebih senior, maka ar-radi billah ini menulis bismillahirrahmanirrahim, ana mu'tarif laka bil ubudiyyati fardhan. Ya. Dia menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih, aku mengaku bagi engkau ya Allah sebagai hamba yang wajib taat, ya, wa anta mu'tarifun li bil akhirah fadlan. Ya Allah, engkau akan memberikan kepadaku, ya, keutamaan di akhirat. Wal abdu yadhlim wal maula ya'fu. Ya, dia mengatakan seorang hamba biasa berbuat dosa dan Rabb-nya sangat mudah memaafkan. Jadi dia di sini secara tidak langsung ketika berkirim surat kepada saudaranya mengingatkan dua keutamaan hal yang harus dimiliki. Dua hal yang perlu dimiliki tentang keutamaan sifat, ya, lupa salah itu biasa, tetapi dia harus ingat dia punya Rabb yang pengampun. Nah, itu maksudnya. Jadi sifat lupa, salah, keliru dari seseorang itu adalah kelaziman seorang hamba. Itu yang ingin dijelaskan oleh dia. Tetapi seorang hamba ini harus tahu dia punya Allah, punya Rabb yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, artinya di sini adalah motivasi untuk cepat bertobat kepada Allah SWT. Jangan hanyut dengan kesalahan, memikirkan kesalahan terus sehingga larut dengan hal itu, dan setan akan selalu menggoda, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa setan itu menggoda begini, sudah tanggung, kamu sudah begitu banyak buat dosa, tidakkah mungkin Allah mengampuni dosamu? Maka di sini kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah SWT. Jadi dia mengatakan menulis surat kepada saudaranya secara dengan sangat sangat lembut, dengan cara yang bahasa yang menyentuhlah tanpa menyinggung perasaan saudaranya sendiri. Dia menggambarkan di sini bahwa seorang hamba itu adalah wajar dia salah dan berdosa, tapi dia harus tahu dia punya Maula, punya Allah, punya Rabb yang Maha Pengampun. Ya. Kemudian dia membuat sebuah berkah, waqad qala syair. Dia menulis surat ini, dalam surat ini juga dibawakan syair oleh dia. Ya dzalladzi yaghdabu min ghairi syai'in, ya, a'tibu fa'utbaka habibun ilayya. Ya. Wahai orang yang marah tanpa alasan yang jelas, ya. Kemudian aku a'tib fa'utbaka. Jadi maksudnya di sini lampiaskanlah kemarahanmu. Silakan engkau marah, ya. A'tib itab itu maksudnya celah dan lakukanlah. Tapi celaanmu itu lebih suka bagiku, ya, lebih aku sukai bagiku. Ya. Anta ala annaka li zalimun.
Ya, walaupun engkau telah berbuat zalim kepadaku. A'izzul khalqal tarran alayya. Jadi azzu khalqillah tarran alayya. Jadi hamba Allah yang paling mulia, ya akan tetap aku mencintaimu. Itu artinya. Walaupun engkau berbuat zalim kepada saya, walaupun engkau melakukan sebuah hal yang tidak baik pada saya, aku akan tetap memuliakan kamu. Ya. Itu artinya dia menunjukkan sikap baiknya kepada saudaranya. Qala faja'a ilai akhuhu al-muttaqi fakabba alaihi yuqbil yadayhi wa ta'anaqa wastalaha. Dan akhirnya saudara yang muttaqi tadi datang kepada ar-radhi billah, dia dalam keadaan menemuinya, kemudian mencium kedua tangannya dan saling berpelukan dan kemudian berbaikan. Nah, ini bentuk akhlaknya. Jadi bagaimana suatu hal yang sangat baik dimiliki oleh seseorang, disebutkan para ulama adalah yang disebutkan seseorang pemaaf itu adalah ketika dia mampu membalas. Kekuasaan ada, uang ada, pokoknya di tangannya saat bisa melakukan segala hal. Ya, saat itu dia punya pejabat, menghukum, bisa semuanya. Tapi dia memberikan maaf, ini sifat yang mulia. Berbeda dengan seseorang yang ketika dia tidak mampu menuntut, yang tentu dia buat apa-apa, lalu dikata, ya sudahlah saya maafkan. Itu berbeda kondisinya. Itu al-ajiz disebutkan para ulama. Itu orang yang lemah. Dia memaafkan karena memang sudah terpaksa, nggak bisa buat apa-apa. Tapi ya sifat yang mulia itu adalah ketika dia memaafkan musuhnya, yang musuhnya sudah mengetahui kesalahannya dan mengetahui akibatnya, dan dia sebetulnya sudah tahu hukumnya, tapi seseorang tadi memaafkannya. Nah, ini yang kadang-kali perlu ditempuh, akhlak ini yang perlu ditiru oleh setiap pemimpin. Ya, setiap pemimpin, baik pemimpin tertinggi di negara ini maupun pemimpin dalam lembaga tertentu, ya, yaitu biasa memaafkan kesalahan-kesalahan bawahannya ataupun rakyatnya, ya, dengan sangat mudah, bukan dengan cara membalas dendam dan menuntut, ya. Dan itu bukan sifat yang mulia. Jadi sifat yang mulia itu seseorang sebetulnya dia sedang mampu, sedang berkuasa, ya, untuk bisa membalas kejahatan orang. Namun saat itulah dia memberikan maaf. Ini suatu nilai akhlak yang sangat tinggi. Di situ kelihatan keikhlasan seorang memberi maaf. Ya, bayangkan kalau kita pribadi kan, ketika kita mampu, ketika umpamanya kita disakiti dan kita mampu membalas, bahkan mungkin kadang-kadang ada keinginan membalas lebih berlipat-lipat. Nah, ini suatu sifat yang sangat buruk. Ya, bukannya sekedar intiqam tapi malah zulum, berbuat kezaliman yang berlipat lagi. Nah, jangan sampai demikian kita. Nah, ini sebetulnya akhlak-akhlak yang banyak dicontohkan oleh para salafus saleh kita, para ulama kita, ya, di mana mereka suka memberi maaf, ya. Kemudian sebetulnya banyak di sini dinukil oleh Ibnu Katsir bagaimana syair-syairnya, ya. Dia ini wafatu bi'illatil istisqa fi lailatil sadis asyar min Rabiul Awwal, dan dia ini ada penyakit, dia ditimpa penyakit, akhirnya wafat pada tahun 329 ini, yaitu wa kana qarsala bahjakum wa huwa biwasid liyahida ila waladi asghar Abil Fadl. Jadi kemudian dia sudah mendekati ajalnya, ar-radhi billah ini, ya, dia memberikan wasiat untuk mengangkat anaknya yang paling kecil namanya Abu Fadl, ya. Falam yattafiq lahu dzalika wa bai'an nas akhahu al-muttaqi lillah Ibrahim bin Muqtadir. Ketika itu hal itu tidak bisa dilaksanakan, dan akhirnya masyarakat ataupun petinggi negara saat itu membaiat saudara sendiri yang tadi al-muttaqi billah, yang sempat dia ada clash, yang ada perselisihan, namun keduanya kembali berbaikan, ya. Itulah kisah, yaitu ar-radhi billah ini, bagaimana dalam kekuasaannya dia. Dalam kekuasaannya banyak kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama dijelaskan terjadinya khurusun Qaramita. Qaramita ini adalah aliran batiniyah yang sudah mengambil Hajar Aswad dari beberapa tahun sebelumnya itu, kemudian mereka ambil, mereka curi, ya, dibawa. Akhirnya ada salah seorang yang
bahkan haji pun nggak bisa saat itu, karena perjalanan menuju ke Mekah dari Baghdad itu wilayah-wilayah sudah banyak dikuasai oleh kelompok Ismailiyah Qaramita ini, ya, kelompok Qaramita ini. Kemudian orang-orang haji itu tidak berani lewat karena kebanyakan mereka dirampas hartanya, atau bahkan banyak mereka yang dibunuh. Dalam satu kesempatan itu Muhammad bin Yaqut ya berusaha untuk menyelamatkan kondisi itu dengan membayar 5 dinar setiap haji untuk bisa lewat. Jadi itu adalah kejadian pertama di mana orang-orang yang mau berhaji harus ketika melewati wilayah yang dikuasai oleh orang Qaramita ini, Ismailiyah ini, kelompok salah satu sekte dari Syiah ini, yaitu membayar setiap jamaah haji ketika melewati wilayah mereka harus bayar 5 dinar gitu. Nah, ini diantara yang diceritakan tentang urusan Qaramita. Jadi disebutkan di sini lam tazal Qaramita ala halihim fil ifsad wal abas wa i'tiradul hujjaj. Jadi orang Qaramita senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka, membuat kerusakan, pembunuhan, pembakaran, tetapi mereka ini cukup sangat menyimpang dalam keyakinan mereka, menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah karena mazhab batiniyah. Pada tahun 332 arsala Muhammad bin Yaqut rasulan ila Abi Tahir yad'u ila ta'atil khalifah liqirrahu ala ma biyadihi min al-bilad wa yuqalliduhu ba'da dhalika min al-bulan wa yahsun ilahi wa yaltamis minhu an yakuffa 'anil hajj jami'ihim. Jadi Muhammad bin Yaqut ini berusaha ini untuk melobi pimpinan dari kelompok Qaramita ini. Kemudian dia bayar, tadi kita sebutkan, untuk dibayar sekitar berapa? 5 dinar setiap personil, setiap person, setiap orang membayar 5 dinar. Dan kemudian juga dia membayar kepada pimpinan Qaramita agar mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya di Makkah. Jadi Abu Tahir, pimpinan daripada Qaramita ini, menyepakati hal itu setelah dibayarkan ya dengan syarat ila annahu la ya'taridu lil hajj wa la yusibu bi makruh wa lam yujib ila raddi Hajar Aswad. Jadi pertama yang dilobi oleh Muhammad bin Yaqut ini hanya bisa, izin pertama hanya didapatkan untuk memberikan izin lewatnya para jamaah haji kaum muslimin dengan cara membayar 5 dinar setiap orang. Namun saat itu dia masih belum memberikan tawaran untuk menerima tawaran, ya, belum menerima tawaran bayaran untuk mengembalikan Hajar Aswad. Ya, ini maksudnya. Kemudian walam yajib ila raddi walam yujib ila raddi Hajar Aswad ila Makkah. Wasala an tutlaq lahu al-mira min al-Basra li khatibul khalifah bi Hijr. Jadi di sini disebutkan dia memberikan syarat kepada Muhammad bin Yaqut sebagai Perdana Menteri saat itu, ya, untuk bertemu dengan khalifah. Ya, pada akhirnya secara ringkas khalifah membayar sekian ratus ribu dinar kepada pimpinannya agar mereka bersedia mengembalikan Hajar Aswad ke Mekah. Jadi antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaan Ar-Radhi Billah ini, ya. Kemudian ada satu peristiwa yang penting juga di sini, yaitu tentang kekuasaan yang disebut dengan Ubaidul Al-Qaddah. Al-Qaddah ini mengaku sebagai Fatimiyah, yang akhirnya mereka berkuasa di Mesir, dan mereka yang membuat kota Qahirah, ya. Bahkan awalnya mereka berkuasa di berkuasa di daerah Maghrib, Maroko sana, atau Jazair, Algeria, yang mereka sudah memiliki negara di sana. Nah, kemudian disebutkan sini pada tahun itu Al-Mahdi Sahibul Maghrib. Wa kana ayyamuhu 25 sana. Jadi berkuasa sekitar 25 tahun dia, ya. Wa huwa jadu khulafa al-Misriyin alladziina yasamunahum al-jahla bil Fatimiyin. Mereka adalah penguasa yang Mesir yang disebutkan dengan kekuasaan Fatimiyah. Nah, kekuasaan Fatimiyah ini yang pertama melaksanakan berbagai penyimpangan. Ini sebetulnya kuadrat, ya, seperti pasangan lain daripada Qaramita yang tadi. Mereka juga Fatimiyah ini sama-sama aliran Batiniyah. Dan mereka yang pertama mempertuhankan berbagai
Ahlul Bait, memperingati hari-hari besar kelahiran mereka, dan termasuk memperingati Maulid Nabi dan golongan Fatimiyah ini yang pertama, sesuai yang disebutkan dalam Al-Katin para ulama, sejarah-sejarah peringatan hari-hari besar Islam yang tidak ada diperingati oleh para ulama-ulama, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama termasuk dari Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad tidak pernah melakukannya dan memotivasi manusia untuk melakukannya. Tapi banyak sekali perbuatan-perbuatan hari-hari besar bid'ah yang dilakukan itu dimulai pada masa mereka. Karena mereka mempertuhankan dari pimpin-pimpin mereka, bahkan pertama yang mereka lakukan adalah memperingati hari kematian dan hari lahir daripada pemimpin mereka. Kemudian setelah itu berlanjut mereka melakukan peringatan-peringatan hari-hari lainnya, di antaranya hari kelahiran Nabi SAW, mereka yang pertama sekali melakukan hal itu. Dari golongan Batiniyah ini, Fatimiyah. Dan dia mengaku dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Padahal dia bukan. Ya, dia bukan keturunan Ali bin Thalib. Karena Fainal Mahdi hadza idda'anahu alawiyun. Jadi dia orang namanya Ubaidillah ini mengaku bahwa dia bergelar dengan mengaku dirinya Al-Mahdi, ya, dan dia mengaku bahwa keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa inna majadduhu majusi, padahal ya kakeknya adalah orang Majusi, tapi dia menjual. Nah, ketika dia dari Yaman dikirim untuk berkuasa di daerah Afrika, jadi karena Algeria kemudian Maroko itu Maghrib itu terletak di daerah Afrika ini, di situ dia dapat menipu ya masyarakat di sana. Dia mengaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib, padahal dia ada keturunan orang Majusi. Sebenarnya dijelaskan oleh Qadi Abu Bakar Al-Bakillani, menjelaskan ya bahwa Jaddu Ubaidillah al-mulaqab bil Mahdi, kakek dari Ubaidillah yang digelari dengan Mahdi ini adalah Majusiyun, orang Majusi. Jadi bukan dia keturunan Ahlul Bait. Jadi itu penipuan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Dakhala Ubaidillah al-Maghrib. Jadi dia Ubaidillah ini pindah ke Maghrib setelah di sana sebelum berkuasa sekelompok kecil dari orang-orang Batiniyah ini, kemudian mereka bangkit dan memperluaskan wilayah mereka terusnya. Wada'annahu alawiyun, dan dia mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib. Walam ya'rifu ahadun min ulama an-nasab, dan tidak ada ulama yang di sana mengerti tentang garis keturunan dia. Wa kana batiniyan khabithan, dia ada bermadzhab Ahl Batiniyah. Bermadzhab Batiniyah yang sangat keji. Ya, dia membeli paham-paham yang cukup jauh ya, menyimpang dari ajaran Islam. Maka oleh sebab itu para ulama menulis bantahan-bantahan terhadap paham Batiniyah ini, di antara adalah Imam Al-Ghazali menulis kitab Fadaih Al-Batiniyah, yaitu mengungkap kekejian paham Batiniyah ini. Harisun ala izalati millati Islam, dan di antara sifatnya dia adalah orang yang sangat musuh ajaran Islam. Ya, a'damul ulama ul fuqaha, dan pembunuh ulama dan para fuqaha ya. Liyatamakkana min ighwa'il khalq, tujuannya agar dia mampu ya untuk menyesatkan umat manusia. Kemudian wajah auladuhu ala uslubihi, kemudian berkuasalah setelahnya anak-anaknya sama seperti dia. Abahul khumur wal furuj, mereka menghalalkan minum khamar dan perbuatan-perbuatan asusila lainnya termasuk zina. Wa asya'ur rafdah, dan mereka juga memiliki faham semacam rafd, yaitu mengkafirkan para sahabat. Jadi berakidah rafd ya. Wa qama bil amri ba'da mauti hadha ibnihi al-qa'im bi amrillah Abul Qasim Muhammad. Jadi terakhir ya setelah berkuasa Ubaidillah tadi, setelah meninggal itu dilanjutkan oleh seorang anaknya namanya Al-Qa'im bi amrillah. Ini gelarnya dia, Abul Qasim Muhammad. Baik, ini kisahnya daripada Muhammad Al-Qaddah ini, Ubaidillah Al-Qaddah yang bermazhab Batiniyah, yang mengaku-ngaku sebagai ketua Ahlul Bait, tapi mereka bukan Ahlul Bait, termasuk yaitu antaranya negara Batiniyah Al-Fatimiyah, Ubaidul Qaddah yang ada di Mesir ya. Ini sedikit tentang kondisi perkembangan akidah Islam dan juga dakwah Islam saat itu. Kemudian perkembangan politik cukup mengerikan karena banyak sekali daerah-daerah yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan khalifah. Sehingga khalifah saat itu hanya sebagai lambang kekuasaan yang tidak memiliki pengaruh yang cukup besar, karena begitu banyak dari berbagai wilayah mereka sudah dikuasai oleh terutama kelompok Batiniyah tadi,
mereka cukup memiliki kekuatan ya, karena mereka begitu memiliki sifat yang sangat bengis. Kalau di kita tidak mirip-mirip lah dengan tingkah laku orang ISIS hari ini. Setiap orang yang berbeda dengan mereka, mereka hanyalah ujungnya adalah pedang saja. Jadi dibantai, dibunuh gitu. Setiap orang yang berusaha untuk melawan dan menentang mereka, tidak ada cerita bagi mereka kecuali hanyalah dengan kematian begitu, dengan cara memerangi atau membakar, membumi hanguskan. Itu yang menyebabkan banyaknya mereka menguasai wilayah-wilayah dengan kekejian dan kekejaman yang mereka miliki. Baik. Kemudian masih banyak peristiwa-peristiwa lain di sini, ya. Disebutkan dalam kejadian ini. Baik, barangkali untuk pembahasan materi, ya, kita sampai di sini dulu. Dan kemudian di masa kekuasaan Ar-Radhi Billah ini, banyak para ulama-ulama yang wafat. Di antaranya adalah Abu Ja'far Sijzi. Ini yang terkenal dari ulama Al-Sunnah juga, Abu Bakar Sijzi. Kemudian yang itu di antara gurunya Imam Abdul Hasan Asy'ari, yang ketika beliau setelah pindah ke ke Irak, ya, setelah bertobat dari akidah Mu'tazilah. Kemudian ada lagi namanya Sanabuj Al-Masyhura, ya, atau Zumbuz, orang yang memalsukan banyak qiraat-qiraat. Ini disebut Zanabuz atau Syambuz Al-Masyhura, istinbatu anil qiraat syadza, dan dia memiliki bacaan-bacaan yang aneh-aneh, ya, yang tidak sahih dari qiraat Al-Qur'an, itu dia populerkan. Nah, kemudian dia dipanggil saat itu, ya, untuk bertaubat kepada Allah SWT tentang berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dia palsukan dalam qiraat-qiraat itu syabuz ini. Ini berapa kejadian penting yang dapat kita bahas di sini. Di sini dijelaskan pada tahun 325 Hijriah itu ikhtalla amrul jiddan, yaitu terjadi kekacauan yang luar biasa. Wasar bilad baina khariji qad taghalaba 'alaiha aw 'amilun la yahmilu malan wasaru misal muluq at-tawaif. Jadi di sana ada juga negara-negara di wilayah-wilayah yang dicepelok oleh para kelompok-kelompok Khawarij. Kemudian kekuasaan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti, ya. Sadilah mereka seperti muluk Tawaif. Adanya kelompok-kelompok raja-raja kecil. Walam yaqabid radi ghair Baghdad wasawad ma'a qauni yad ibn Uraik alaihi. Jadi kondisi saat itu, politis saat itu, ya, seakan-akan Ar-Radhi Billah kekuasaannya itu hanya tidak melebihi daerah Baghdad dan beberapa tempat, ya, saja, tidak menguasai secara meluas lagi sebelumnya. Kemudian semakin lemahlah kondisi umat saat itu, ya. Kemudian juga semakin mulai runtuhnya kekuatan Daulah Abbasiyah. Kemudian semakin kuatnya tadi Daulah Qaramithah yang tadi Batiniyah, dan berbagai daerah-daerah dikuasai oleh para kelompok-kelompok al-bid'ah. Wa qawat himmatu sahibul Andalus Amirnan. Tetapi berbeda di Andalus, yaitu kita katakan di Andalus sebelumnya juga ada kekuasaan di sana, kekuasaan dari cabang dari Bani Umayyah yang setelah jatuh kekuasaan mereka masih memiliki sebuah kekuasaan di Andalus. Nah, ketika Bani Abbasiyah melemah di Baghdad, itu mereka kekuasaannya di Andalus, Amir Abdurrahman bin Muhammad Al-Umawi ini, Al-Marwani, itu kuat di sana, ya. Kemudian ketika kekuatan itu wilayahnya lebih besar, akhirnya sebelumnya dia tidak bergelar sebagai khalifah. Ketika di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, dia tidak bergelar sebagai khalifah, tapi mereka menggunakan kalimat amir gitu istilahnya. Ketika di masa Khalifah Ar-Radhi Billah, karena kekuasaan sudah melemah, justru dia merasa dirinya lebih berhak untuk sebagai khalifah karena dibandingkan dengan wilayahnya. Wa tusamma bi al-mu'minin an-nasir lidinillah. Akhirnya pemimpin yang ada di Andalus itu
memberikan gelar kepada dirinya adalah seorang pemimpin kaum muslimin, khalifah, istaula aktar Andalus, dan dia menguasai banyak sekali wilayah Andalus. Wa kanat lahu haiba zaidah. Jadi sehingga dia memiliki wibawa yang cukup kuat, ya. Kemudian juga dalam sisi berjihad dan berperang, dan kemudian memiliki berbagai sifat-sifat terpuji, ya. Nah, ini keutamaan yang fasara muslimun bi amil mu'minin fid dunya salasa. Jadi di saat itu ada 3 yang memiliki gelar Amirul Mukminin. Pertama adalah Al-Abbasi, yaitu Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Kemudian juga ini Khalifah Al-Umawi yang ada di Andalus, Al-Mahdi di Qairawan. Jadi Qairawan ini adalah daerah Maghrib di sana atau Maroko. Jadi ada 3 kekuasaan besar saat itu. Yaitu pertama adalah kekuasaan Abbasiyah di bawah Ar-Radi yang ada di Baghdad, kemudian kekuasaan Abdurrahman bin Muhammad Al-Umawi Al-Marwani yang ada di Andalus, kemudian juga adalah kekuasaan kelompok Batiniyah tadi Al-Mahdi Al-Ubaidil Qaddah yang ada di Maroko. Taib. Ini kekuasaan yang saat itu berada yang terjadi, ya. Kemudian pada tahun disebutkan di sini yang tidak sebutkan tadi, pada tahun 327 Hijriah, itu Abu Ali Umar bin Yahya Al-Alawi menulis kepada kelompok Qaramithah, ya, untuk memberikan jalan kepada jemaah haji dengan membayar setiap ekor onta itu membayar lewat di sana 5 dinar. Fa'adina wa hajjana wa hiya awal sana akhadha fi al-muqs min al-hujjat. Ini adalah kejadian pertama, kata yang dinukil oleh Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa, yaitu diambilnya pungutan daripada para jemaah haji. Nah. Kemudian juga ada peristiwa besar pada tahun 328 Hijriah, yaitu tenggelamnya kota Baghdad. Terjadi banjir yang luar biasa, ya, sampai ketinggian air di sana 19 hasta ketinggian air di kota Baghdad. Wa wariqan nas wal bahaim. Tenggelamnya banyak manusia yang tenggelam dan binatang-binatang ternak. Wan hadamat dur. Jadi banyak pula rumah-rumah yang roboh. Ini berapa kisah-kisah penting yang terjadi di masa kekuasaan Ar-Radi billah. Demikian yang dapat kita bahas, ya, dalam kesempatan ini, dalam penjelasan tentang perkembangan suasana kegiatan perkembangan kaum muslimin di masa Ar-Radi billah pada tahun 322 Hijriah sampai 329 Hijriah. Demikian, berikutnya kita akan kembali kepada saudara kita yang memandu kita dari studio Cilensi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menyampaikan pelajaran bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silahkan. Halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa yang gimana? Saya dari Adra dari Payakumbuh. Silahkan pertanyaannya. Ya, ini berhubungan dengan hukum Maulid Nabi, Ustaz. Ya. Ya. Bagaimana hukum? Ya, apakah ini termasuk bid'ah atau sunnah, Ustaz? Karena setiap daerah jadi melaksanakan perayaan Maulid Nabi, Ustaz. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Itu aja. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Untuk hukum Maulid Nabi sudah berpuluhan ceramah, sudah bahkan ratusan ceramah mungkin menjelaskan hal ini tentang pendapat pandangan para ulama. Pertama, ada hal yang perlu kita yakini. Mencintai Nabi SAW sebagai seorang muslim itulah kewajiban. Ya, ini sudah tidak ada khilaf dalam masalah ini. Memuliakan Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW itu adalah perkara yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW, ya, tidak ada rasa cinta sedikit pun, itu jelas bukan mukmin. Tetapi bila dia mencintai Rasulullah SAW, mencintai yang lainnya lebih dari mencintai Rasulullah SAW, ini dia memiliki dosa besar, ya. Dia sampai menciptakan Rasulullah SAW lebih mencintai dirinya sendiri, ya. Nah, karena satu sabda Rasulullah SAW, ya la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seorang kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari manusia seluruhnya.
Bahkan pernah juga beliau katakan kepada Umar, kata Umar mengatakan kepada Rasulullah, la anta habu ilaika ya Rasulullah min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku. Hatta min nafsik ya Umar. Ya. La ya Umar hatta min nafsik. Ya, tidak Umar, sampai aku lebih aku cintai daripada dirimu. Ya. Kemudian Umar mengatakan, la anta habu ila min nafsi ya Rasulullah. Al-an ya Umar. Kata ulama menjelaskan, al-an sempurna keimananmu ya Umar. Ya. Dalam hadis lain, ya, zaqat salatu man kunna fihi wajada bin halawatal iman. Ada 3 perkara, bila salah satu 3 sifat ini terdapat seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ayakun Allah wa rasul habba ilaihi min mawasiwahuma. Bahwa Allah lebih dia cintai, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Ya, ini dalil-dalil tentang sudah enggak perlu kita, hal ini sudah diakui oleh setiap muslim. Bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita kepada Allah dan mengaplikasikan cinta kita pada Rasulullah SAW? Tentu dia mengikuti sunnah beliau, mengikuti anjuran beliau, meneladani beliau. Itu maksudnya. Mempelajari agama yang beliau telah wariskan pada umatnya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, maka orang yang menjalankan sunnah beliau itulah orang hakikat yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat bagaimana sahabat mencintai Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang paling cinta pada Rasulullah SAW daripada kita hari ini. Ya, bahkan mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in dan ulama-ulama besar lainnya. Itu semua adalah mereka-mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Taib. Kalau kita lihat, pernah nggak Rasulullah SAW, pertama tentang hari kelahiran beliau, itu khilaf para ulama banyak sekali. Ya, khilaf tanggalnya, bulannya juga berbeda-beda pendapat ulama, walaupun banyak merujukkan yaitu 12 Rabiul Awal. Dan yang lebih tepat lagi, yang tidak ada khilafnya adalah masalah hari meninggalnya Rasulullah SAW. Hari meninggalnya Rasulullah SAW pun para ulama sepakat mengatakan 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kelahiran beliau justru ada perbedaan. Tapi kalau meninggalnya beliau malah semuanya mengatakan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi sekarang ini kita ini berbahagia dengan kematian beliau atau kelahiran beliau. Nah, jadi harus dibedakan itu. Dan kalau kita lihat sejarah lahirnya itu, lahirnya tadi sudah kita jalan, sejarah yang melakukan pertama bukan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang membawa ajaran ini sebelumnya awal mencetuskan adalah orang yang memang musuh Islam. Tadi yang kita sebutkan adalah kelompok yaitu Fatimiyah di Mesir, ya, aliran Batiniyah. Yang mereka bukan hanya hari lahir Nabi SAW, saya mereka peringati. Ulama-ulama juga diperingati oleh mereka hari lahirnya dan hari meninggalnya. Ya. Itu kebiasaan-kebiasaan dimiliki oleh kelompok Batiniyah, kemudian juga diwarisi oleh Syiah dan kemudian pada kelompok-kelompok Islam yang lainnya yang meniru-niru mereka. Kemudian juga kalau kita lihat, asal memperingati hari kelahiran itu berasal dari Islam. Bukan. Nggak ada satupun di dalam Islam ini anjuran untuk memiliki hari kelahiran siapapun saja. Tidak ada satupun. Tetapi dalam ajaran agama lain ada, yaitu seperti agama Nasrani, dan itu bukan ajaran asli dari ajaran Isa alaihissalam, tapi ajaran yang memang dibuat oleh pengikutnya itu memperingati hari lahirnya Isa alaihissalam. Bahkan juga jika ditimbang kesahihan itu waktu kelahirannya pun tidak benar karena sesuai dengan nas Injil, ya, menyebutkan tanggal 25 Desember ataupun kondisi saat itu adalah menimbang di nas Taurat yang lainnya atau Injil nas Injil yang lainnya menjelaskan itu tidak tepat. Tanggal itu adalah kelahiran Isa juga. Tetapi yang pertama melakukan itu apa? Adalah bukan orang Islam. Bukan dari Islam. Ya. Dan bahkan ini indikasi adalah mencontoh-contoh kebudayaan umat yang lain. Kalau kita punya ajaran agama sendiri dan yang memang punya pola sendiri untuk membesarkan, mengagungkan, mencintai Rasulullah SAW, bukan dengan cara merayakan hari lahir saja. Apalah artinya kita bergembira hanya 1 kali setahun yang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi dalam sehari kita tidak memperhatikan sunnah beliau, tidak mempelajari bagaimana pola sholat beliau yang tepat, yang sesuai dengan sunnah beliau, puasa, ibadah, pakaian, tingkah laku, dan seterusnya. Sebetulnya, ya, yang ada sebenarnya sudah kita jelaskan. Sebetulnya yang ada dan buktikan ini adalah bid'ah karena menyalahi sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih adalah kita berpuasa hari Senin. Karena memang Rasulullah SAW ketika ditanya, di antara alasan beliau menyebutkan kenapa hari Senin itu kita berpuasa, yaitu yang pertama adalah hadisnya adalah ketika hari Senin dan Kamis itu amal kita diangkat kepada Allah SWT. Yang kedua dalilnya adalah ketika Rasulullah fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin itu aku diberi wahyu pertama kali. Nah, ini menunjukkan bahwa ini diperingati bukan tanggal tapi hari dengan bentuk apa? Berpuasa. Nah, sebetulnya
Kebahagiaan kita kalau kita mau ingin bersyukur, sebenarnya penafsiran sebagian orang mengatakan apa binikmati rabbika hadits, lalu menghujah dengan ayat ini untuk membolehkan maulid Nabi, ini sangat jauh sekali. Ayat ini sudah dipahami oleh para sahabat, tidak ada satupun dari ulama yang memahami ayat ini adalah maksudnya memperingati maulid Nabi. Tetapi maksudnya menceritakan, mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Bentuknya bagaimana? Rasul kita mencontohkan bahwa biasanya Rasul kita SAW ketika mensyukuri nikmat Allah banyak dikaitkan dengan berpuasa. Seperti ketika memulai puasa Asyura, itu ketika mensyukuri tentang diselamatkannya Musa oleh Allah SWT dari kejaran Fir'aun, 10 Asyura. Prakteknya, ritualnya apa? Berpuasa. Kemudian ketika beliau melihatkan tentang bagaimana hari lahir beliau menyebut, ketika disebutkan tentang salah satu alasan puasa hari Senin adalah ketika beliau menyebutkan itu hari beliau dilahirkan. Nah, ini sebetulnya sunnahnya ada sebetulnya, yaitu dengan berupaya untuk puasa hari Senin. Itu salah satu indikasi atau alasan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa hari Senin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ketahui, yang ada dalilnya. Ya, berbeda dengan berhindar kita dari segala perbincangan bid'ah atau tidak bid'ah. Kalau masalah bid'ahnya ada 2 jilid kitab yang membahas dari situ. Ya, termasuk dari ulama Maliki yang membahas, seluruh ulama ada membahas tentang itu, dikumpulkan dalam satu kitab ya, hukum Maulid Nabi itu. Banyak sekali ulama yang telah menjelaskan hukum tersebut. Bahkan salah satu ulama di negeri kita, Abdul Hasan Asy'ari, dalam kitab beliau membahas, dalam kumpulan kitab beliau itu membahas, beliau menceritakan satu tindakan yang tidak baik dalam Maulid Nabi, sampai-sampai beliau melihat adanya joget-jogetan dan dendangan yang beliau sebut dari satu daerah di Madiun. Beliau itu ada dalam kitab beliau, menyebutkan hal itu, beliau kritisi. Ini bisa membawakan kepada sifat kekufuran, kata beliau, karena ini adalah menghalalkan perkara-perkara yang sudah jelas haramnya. Itu beliau jelaskan. Jadi sebetulnya ya, ada ulama yang berrukhsah, sebagian ulama-ulama itu mengatakan kita di hari itu mengingat tentang sejarah kerasulan. Tapi hari ini sudah berkembang dengan macam-macam kegiatan-kegiatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Sampai ada jogetan, segera dangdutan, ada yang macam-macam, ada jaipongan dan macam-macam ya. Dan tentu hal ini bahkan ucapan-ucapan salawat yang sudah tidak lagi pada rel yang benar, ya, sudah dijadikan sebagai dendang-dendangan yang sebagai akan bagian dari bentuk Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Maka lebih baik adalah kita jalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada Rasulullah, pada para sahabat, dan contohkan para sahabat kepada umat, kepada kita, bagaimana sikap yang benar dalam mencintai Rasulullah SAW adalah dengan benar-benar menjalankan agama ini sesuai dengan sunnah beliau. Bukan dengan membuat pola-pola yang kita mengaku cinta Rasulullah SAW, sementara Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai beliau dengan cara seperti itu. Ya, karena hal itu memungkinkan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tidak melakukan hal itu menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Ya, jika suatu perkara itu tidak hal yang ada menghambat untuk hal itu dilakukan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah tidak melakukannya, kemudian para sahabat pun tidak mencontohkannya, itu menunjukkan bahwa perkara itu amdan turk, dan sunnahnya itu ada ditinggalkan. Karena sunnah itu dibagi oleh sebagian ulama, ada sunnah at-tarkiyah wa sunnah fi'liyah. Sunnah yang dilakukan, sunnah yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan maksudnya yang tidak ditinggal, yang tidak contohkan Rasulullah itu sunnahnya ditinggalkan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, dari sejarah-sejarah di masa lalu kita telah pelajari ada orang-orang yang di dalam kekuasaan khalifah atau pemerintahan yang sepertinya mengucapkan perkataan yang baik, mengajak kepada hal-hal yang manis, akan tetapi sebenarnya dalam dirinya ingin mengeruk keuntungan, ingin mengambil posisi yang tepat sehingga mendapatkan kedudukan yang terhormat di dalam pemerintahan. Nah, sekarang ini, di zaman sekarang ini pun ada. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang tersebut? Apakah kita harus dengan serta-merta mengingkarinya, memprotesnya, dan biar martabatnya jatuh atau ketahuan oleh masyarakat khalayak umum? Silahkan, Ustaz. Memang di dalam sejarah Islam banyak sekali ya kondisi-kondisi itu terjadi. Ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi untuk menampilkan kebaikan, kemuliaan dalam akhlaknya, tapi dia menginginkan dunia. Pertama, kita tidak boleh
menduga-duga isi niat orang, hati orang lain. Kita hanya melihat secara zahirnya. Ya, kita melihat secara zahir, jika dia berbicara sesuai dengan kebenaran, itu kita benarkan. Kita benarkan dan kita dukung. Ya, adapun niat yang ada dalam hatinya, wallahu alam, itu kita tidak bisa memperhatikan, tidak bisa mengetahui, tidak ada yang tahu hal seperti itu. Cuman bila ada indikasi, ya pasti akan biasanya niat yang tidak ikhlas itu dalam suatu saat akan terlihat ada indikasinya. Akan terlihat ada indikasinya yang mungkin untuk mendeteksi. Maka kita bisa memberikan nasihat secara umum, ya, ataupun kita memberikan nasihat secara langsung. Itu diantaranya. Tetapi apabila suatu kemaksiatan dilakukan dengan umum, kita peringati secara umum. Ya, kesalahan-kesalahan itu kita peringati secara umum. Kemudian jika kita bisa menghubungi secara personal, kita masih menyampaikan secara personal nasihat-nasihat itu tersebut. Nah, kemudian jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara personal langsung, ya kita mendoakan hidayah buat dia. Memohonkan hidayah buat dia. Allah menunjuki dia. Ya, dan kita mohon agar kaum muslim diselamatkan daripada tipu daya dan tipu muslihatnya dia. Itu kita diantaranya. Karena diantara berdakwah memperbaiki kebatilan itu tidak mesti harus langsung dengan bentuk sikap pertindakan, tapi ketika kita tidak punya peluang dan jalan untuk mengingkari secara nyata dan langsung, kita punya kekuatan, itu namanya doa. Ya. Dan ini juga, ataupun kita dalam kondisi yang lemah, maka kita cukup mengingkari dengan hati, kata Rasulullah SAW. Dan maka Rasulullah SAW memberikan tingkatan mengingkari kemungkaran itu dengan 3 sisi. Ada yang langsung dengan tangan, itu bagi yang berwenang. Dan mengingkari dengan tangan bukan berarti juga harus memukulkan dengan cara memukul secara fisik atau bertindak secara keras, kekerasan, melakukan kekerasan. Bukan maksudnya. Maksudnya bisa bertindak dengan memecatnya, dengan memberhentikannya, yaitu dengan tangan juga, dibuat surat ataupun dengan memberikan nasihat dan seterusnya dengan menulis. Ya, bukan berarti meningkari dengan tangannya itu bergerak dengan lebih nyata, itu maksudnya. Jadi sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dia miliki. Nah, kalau ke anak kita, ya, yang boleh mungkin untuk dipukul, ya tentu memukulnya juga tidak boleh dengan sikap yang berlebihan. Jadi karena banyak juga yang memahami tangan di sini artinya adalah sesuatu dengan cara memukul. Bukan, maksudnya tidak memukul satu-satunya. Yang penting bertindak dengan tangan itu banyak sekali. Ada yang mencegah dengan artinya memindahkan perbuatannya, mengambil fasilitas yang ada dia lakukan untuk berbuat maksiat, kemungkaran tersebut dan seterusnya. Ya. Kemudian jika tidak mampu, kata Rasulullah, boleh dengan lisan kita. Nah, dengan lisan ini ada beberapa bentuk juga. Tadi kita katakan bisa secara umum. Menyebutkan sifat-sifat orang munafik begini, sifat-sifat ini adalah hal yang harus kita waspadai, jangan kita terjerumus ke dalam sifat ini. Nah, itu secara umum. Kalau kita memang punya akses kepada orang tersebut secara langsung, kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang halus, yang sopan untuk dia menyadari kesalahannya. Ya, kalau tidak, tadi terakhir kita ingkar dengan hati. Dan ingkar hati juga berarti kita luput untuk mendoakan dirinya, orang tersebut untuk diberi hidayah oleh Allah SWT. Sekaligus juga kaum muslimin terselamatkan dari tipu daya dan berbagai bentuk sikap-sikap dia yang menipu umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, seperti pelajaran-pelajaran yang Ustaz telah sampaikan bahwasanya di zaman-zaman dahulu ada sebagian orang atau kelompok yang berusaha menghembuskan fitnah kepada pemerintahan supaya pemerintahan itu goyah, hancur, kemudian tidak ada kepercayaan dari rakyatnya. Zaman sekarang ini kita melihat di media sosial, kemudian di media-media pertelevisian digunakan sebagai alat untuk menghembuskan kadang-kadang fitnah, kadang-kadang hoak, kadang-kadang ada yang fakta juga, di mana pemerintahan akan tergoyahkan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, kita, masyarakat pada zaman ini, bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz, supaya tidak rancu di dalam memahami berita-berita seperti itu? Silahkan. Alhamdulillah, dalam agama kita, apapun masalah dan kondisi yang dihadapi, ada solusi dan petunjuk. Ya, maka kita inti pertama adalah belajar. Jelas ayat Al-Quran menyebutkan dalam Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya, surat Hujarat, fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Jika kalian datang kepada kalian berita-berita dari orang fasik, maka perlu dibuktikan. Dan bahkan walaupun berita itu benar, tidak semua berita benar itu berhak untuk disebarkan. Kita ingat sebuah hadis Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alaihi wa ma haqqul ibad 'ala Allah." Kata Muaz, "Allah wa Rasul alam." Ketika Rasul bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah? Apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Muaz menjawab, "Allah dan Rasul yang tahu." Lalu Rasulullah menjawab, "Haqqul 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'an. Wa haqqul ibad Allah alla yu'adzim ma la yusyrika bi syai'an." Rasulullah menjelaskan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah ya hambanya beribadah dan tidak mempersekutukan sedikit pun dengan siapapun, ya, tidak beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan apapun. Hak seorang hamba adalah Allah mengampuninya dan tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya, ya, tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu Muaz bertanya, afala ubashirun nas, bolehkah aku beritahu manusia, ya Rasulullah, dengan kabar gembira ini? Ya. Kemudian Rasulullah melarang. Padahal ini keutamaan tauhid. Takfiru dzunub, pengampun terhadap dosa. Tapi karena kondisi belum layak untuk disampaikan kepada masyarakat, karena mereka payah takilu, kata Rasulullah. Alasannya Rasulullah menyebutkan nanti mereka malas beramal. Ya, mereka malas beramal kan jelas-jelas kita, yang penting kita ada buat syirik, nanti kita akan diampuni dosa kita akan masuk surga. Mereka tidak mau melakukan amal-amal soleh. Maka Rasulullah SAW melihat pemahaman demikian akan timbul, maka Rasulullah melarang Muaz untuk memberitahu orang lain tentang keutamaan tauhid ini. Ini padahal ini benar, hakun. Ya, tetapi kenapa tidak diberitahu? Karena akan berefek pada suatu kondisi yang tidak baik terjadi di masyarakat. Maka oleh sebab itu, tidak setiap kebenaran, artinya kebenaran ini yang tidak usul, ya. Kalau kewajiban sholat, ya mesti. Maksudnya ada, ini kan keutamaan tauhid, bukan maksudnya pentingnya bertauhid dan segala macam, tapi keutamaan di sini. Jadi ada masalah istilahnya kebenaran-kebenaran yang misalnya dipending untuk disampaikan. Hatta walau fakta, apalagi tidak fakta, itu pasti haram menyebarkannya. Ya, pasti fakta. Kalau nggak fakta saja itu jelas sudah haram. Dan kita mendengarkan, mengikuti itu juga haram. Ya. Kalau fakta saja, terus juga Rasulullah memberikan adab kepada kita. Ya, harus lebih berhati-hati menyampaikan sebuah fakta yang akan menyebabkan keresahan. Tapi bila kita memiliki wewenang, memiliki apa, kita harus perbaiki dan berbicara dan menyelesaikan masalah itu, iya. Jadi berbeda wewenang antara penguasa, antara pejabat, apa pihak hukum, antara masyarakat umum, antara ulama, itu berbeda wewenang kita semua. Tingkatan kita berbeda, wewenang kita berbeda semua. Ya, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah pun kita akan bertanggung jawab sesuai wewenang kita masing-masing ini. Ya, jangan kita menganggap ini bukan urusan saya, padahal Allah telah memilih dan Allah telah memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki kondisi itu. Nah, itu juga tanggung jawab kita. Artinya jangan kita lepas tanggung jawab juga. Tapi jangan pula merebut tanggung jawab. Ini juga harus dibedakan. Ya, bagi masyarakat menyikapi hal ini adalah hadapi segala hal itu dengan ilmu dan ketenangan. Ya, apalagi berita-berita yang simpang siur ini banyak sekali hal-hal yang melatar belakang ini. Ya, ada sifatnya adu domba, ada yang ingin melemahkan kekuasaan, ada yang ingin menjelek-jelekan, ada macam-macam. Nah, kita akan terprovokasi dengan hal ini, akan membahayakan iman kita dulu, diri kita yang akan membahayakan. Di sini bukan berarti kita tidak peduli dengan kondisi, tapi kan kita memiliki wewenang dan ketentuan masing-masing. Ya, ada wewenang kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa orang yang bertanggung jawab, padahal tidak tanggung jawab kita pada hakikatnya. Ini perlu diperhatikan dulu, ya, kondisi seperti ini. Nah, oleh sebab itu, berhati-hati dalam mendengar berita. Itu saat sekarang ini yang paling sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita adalah berita-berita yang kita dapat dari media-media sosial. Perlu sangat kita filter, kita saring, ya. Bukan hanya sharing saja, tapi perlu disaring, dan tidak semua berita harus kita share atau kita sharing, ya. Tapi harus benar-benar kita bisa menyaring hal-hal yang positif. Dan untuk menyaringnya, kalau kita apalagi kita tidak punya saringan, artinya ilmu untuk memilih, tentu kita harus mencari posisi yang aman saja. Bacalah berita-berita, ikuti grup-grup yang isinya ilmu, faedah dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran juga ada tingkatan ilmu yang orang yang sudah bersampai pada tingkat itu, dia yang berkewajiban menjelaskan masalah itu. Orang mengetahui berbagai penyimpang-penyimpang baik tentang undang-undang atau tidaknya, itu wewenang mereka.
Apapun kita yang tidak membaca undang-undang ini lalu hanya berdasarkan informasi-informasi yang kita tidak tahu itu apa benar atau tidak. Apa benar undang-undang itu yang disampaikan atau undang-undang lain yang difotokopi atau difoto lalu disebarkan, bisa saja kan, kita nggak tahu. Kecuali kita punya data valid dan kita berwenang untuk memberikan kritikan, ya, dan kita memiliki jalan untuk memperbaiki kondisi yang rusak itu, maka itu terbaik bagi kita adalah ikut berjuang di jalan itu. Ikut berjuang itu sesuai dengan jalan dan perintah yang dibolehkan dalam agama kita. Jadi jangan pula keterburu-buruan, ya, semuanya harus dengan cross check, check and recheck kata orang, kemudian juga saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Ya, kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa kita seperti undang-undang Omnibus Law ini sebetulnya tidak terlalu pelit sebetulnya. Ya, dibuka saja mana pasal-pasal yang merasa keberatan, duduklah para kelompok yang merasa keberatan dengan yang membuat undang-undang, ya, di DPR sana, duduk perwakilan, ya, dari setiap poin-poin pasal mana yang keberatan dikumpuli, dicatatkan dulu. Sebetulnya masalah tidak begitu, karena tidak perlu berdebat di TV, berdebat di media-media, katakan ini hoax, ini tidak hoax, ini versi ini, ditetapkan dulu, putuskan dulu, ya, karena versinya saja berbeda bunyinya begitu. Ada yang mengatakan versi yang benar ini yang sekian halaman, versi yang tidak benar kan membingungkan. Sebetulnya masalah kan tidak sulit sebetulnya. Mana yang disahkan? Buat keputusan oleh pihak yang berwenang. Jangan biarkan masyarakat berkisruh tanpa kejelasan. Ini tanggung jawab mereka yang berwenang di sana. Ya, yang harus mereka pertama pertimbangkan adalah ketenangan masyarakat, kenyamanan masyarakat, tidak terprovokasi dengan isu-isu itu, maka harus disikapi. Ya, maka harus disikapi dengan cara yang bijak. Bagaimana? Apa pasal-pasal yang dipermasalahkan? Mana yang sudah diakui? Masa yang sudah diterima? Itu dihadapi bersama-sama. Tidak perlu saling hujat-menghujat. Selain ini tidak akan clear, tidak akan ketemu masalahnya. Sama-sama beretikat baik dari pemerintah, baik daripada masyarakat. Ya, kita kan sama-sama beretikat untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, di bawah saja mana pasal-pasal yang dipermasalahkan, berkumpullah pada ahli hukum tata negara untuk membicarakan itu, atau pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang berwenang, ya, bicarakan secara baik-baik. Kan sebetulnya tidak terlalu ruwet. Kalau memang tidak ada sifat ego daripada diri masing-masing, mari kita duduk saja. Mana pasal-pasal yang berpotensi akan merugikan salah pihak atau merugikan bangsa dan negara kita, ya udah itu saja yang dibahas. Pasal-pasal lain, ya, yang tidak bermasalah dilanjutkan. Sebetulnya sederhana hal-hal seperti ini kalau seandainya dihadapi dengan cara-cara yang memang sportif istilahnya. Semua kita terbuka. Intinya keterbukaan dijelaskan kepada masyarakat, baik oleh pihak yang berwenang mensahkan undang-undang, bahwa undang-undang disahkan adalah versinya ini, dan inilah halaman-halamannya, silakan dibaca, di-upload di website, masyarakat percaya, dan situ ada bukti-bukti, tidak ada mungkin akan ada dirubah-rubah. Tentu masyarakat akan percaya dengan hal ini. Nah, ini sebetulnya ini yang memang masalah di negara kita ini adalah cara berkomunikasi dan juga cara menyampaikan informasi tentang sebuah aturan, ya, yang untuk memasyarakatkannya. Kemudian juga dunia informasi kita memang carut marut karena banyaknya tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk mencari kesempatan dalam hal seperti ini, mencari rating, mencari macam-macam lah, banyak hal yang orang selipkan dalam kondisi-kondisi begini. Maka masyarakat perlu waspada, jangan mudah terprovokasi dan untuk teliti dalam menerima informasi. Ya, itu ajaran agama kita. Dan tidak pula mudah-mudah untuk menyebarkan informasi yang kita tidak jelas benar atau salahnya, karena semua yang kita share akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Benar atau salah akan kita pertanggungjawabkan. Jika itu adalah salah, maka kata Rasulullah SAW, innar jaladik bikadhiba yablul afaq. Jadi yahwi biha finnari sabi'a kharifah. Seseorang berdusta, kemudian kedustaannya menyebar kemana-mana, ya, menyebar ke berbagai penjuru, nanti akan dia diazab dengan cara dicemplungkan ke dalam neraka, yaitu 70 mil kata Rasulullah SAW. Ya, ataupun dalam hadis yang lain disebutkan ketika Rasulullah melihat seseorang yang azabnya adalah merobek-robek mulutnya, ya, ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, siapa mereka ini? Adalah orang, kata Jibril, adalah orang yang berdusta satu kedustaan, yang kedustaannya itu menyebar kemana-mana. Mungkin saat itu belum terbayang, ya, menyebar hari ini kedustaan itu, ya, karena dahulu kedustaan itu paling berdusta suatu hari 3 hari sudah reda kan, karena tidak berpindah-pindah ke informasi ke daerah lain. Sekarang ini, ya, media ini luar biasa, ya, 1 detik berdusta dalam berapa menit saja sudah menyebar ke sekian wilayah, ya, bahkan ke dunia negara-negara lain. Nah, maka perlu berhati-hati, ya ikhwan,
ketika kita berdusta saat ini sangat berat untuk menariknya kembali. Kita tidak tahu kemana saja yang sudah di-share, ya kan? Maka kesalahan itu mungkin akan diulang-ulang lagi oleh orang pada tahun yang kedepannya, ya, di-share lagi perkataan-perkataan kita yang sudah salah itu. Ini sangat berbahaya bagi kita sekarang untuk menjaga lisan kita, menjaga jari-jari kita, jangan menjadi sebuah wasilah yang membuat kita celaka di akhir kelak. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sebagai penutup di pertemuan kita. Mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz. Terima kasih untuk para ikhwan akhwat kaum muslim muslimat yang telah bergabung dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita, melihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima kebenaran, mengamalkannya. Kemudian juga Allah melihatkan kepada kita hal yang salah itu adalah salah, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan dan menjauhi kesalahan tersebut. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi penyampaian saya hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.